Kami mengajak Anda kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang bersama dengan rekan Stefani Patricia. Selamat siang Stefani, apa saja yang ditanyai jaksa kepada saksi kali ini? Iya, benar sekali Wilson dan juga pemirsa. Setelah sebelumnya majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada para saksi, saat ini para saksi tengah diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Tadi dari yang kami dengarkan, diantaranya yang menarik ini, jaksa penuntut umum sempat meminta salah satu saksi yaitu atas nama Romer yang merupakan ajudan Ferdy Sambo untuk memperagakan posisi para terdakwa di TKP yaitu di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, tepatnya pada saat Romer memasuki ruangan dan melihat jenazah Joshua sudah terkapar di sana. Selain itu, tadi kami juga mendengar JPU mencecar para ajudan terkait dengan tempat tinggal dan juga tempat isolasi mandiri oleh para ajudan. Secara general, keempat ajudan ini menjawab bahwa kebanyakan para ajudan ini tinggal atau tidur di posko ajudan yang terletak tidak jauh dari rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Duren 3. Dalam beberapa situasi atau kondisi tertentu, para ajudan ataupun juga ART termasuk terdakwa Kuat Ma'ruf ini juga kerap kali tidur atau tinggal di rumah di Jalan Saguling. Tentunya ini adalah upaya JPU sepertinya untuk mendalami terkait dengan keterangan terdakwa yang sempat menyatakan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Para ajudan juga tadi memberikan keterangan Daden salah satunya bahwa memang setiap mereka baru pulang dari luar kota ini mereka diwajibkan untuk melakukan PCR terlebih dahulu. PCR ini umumnya dilakukan di kantor atau tepatnya di Mabes Polri. Sebelum kemudian para ajudan maupun juga pihak keluarga dari Ferdy Sambo yaitu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bisa kembali ke rumah. Selain itu tadi JPU juga menanyakan kepada para ajudan soal senjata api. JPU menanyakan kepada Romer dan Prayogi apakah senjata api yang digunakan atau dipegang oleh para ajudan ini dalam kondisi apapun boleh dipinjamkan atau diamankan oleh rekan mereka lainnya. Terkait pertanyaan ini, Romer dan Prayogi menyatakan bahwa mereka akan selalu mengamankan senjata milik mereka masing-masing dan dalam kondisi apapun tidak bisa dipinjamkan ataupun diamankan bahkan oleh rekan mereka sendiri sesama ajudan Ferdy Sambo. Sementara Daden menyatakan bahwa bisa saja kemudian senjata AMI ini diamankan dalam kondisi tertentu atau dalam situasi yang spesial atau istimewa. Tentunya ini berkaitan dengan pengamanan senjata api milik Brigadir Yosua di hari penembakan 8 Juli 2022. Kemudian JPU juga menanyakan kembali tugas salah satu terdakwa yaitu Ricky Rizal yang kembali dijawab oleh ajudan bahwa Ricky Rizal ini memang ditugaskan Ferdy Sambo di Magelang di Jawa Tengah. Namun pertanyaan ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh Hakim Ketua Wilson dan pemirsa. Sehingga tadi Hakim beberapa kali menegur jaksa penuntut umum karena memberikan pertanyaan yang mengulang. Selain itu Hakim juga menegur JPU karena kerap kali menanyakan hal-hal yang melebar. Hakim mengingatkan, menegaskan agar JPU fokus pada pertanyaan yang terkait dengan dua terdakwa pada hari ini yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kalau melihat mekanisme sidang sebelumnya, setelah pertanyaan dari JPU ini, nantinya tentunya majelis hakim juga akan memberikan kesempatan yang sama kepada kuasa hukum dari kedua terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Setelah itu, kemudian kedua terdakwa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan diberikan kesempatan untuk menanggapi atau mengajukan sanggahan jika memang ada keterangan yang menurut mereka berbeda dengan fakta yang mereka miliki. Dari pantauan kami, sejauh ini kesaksian yang kami dengar, pertanyaan dari majelis hakim maupun JPU, belum ada fakta-fakta baru Wilson yang ditemukan. Kebanyakan hal-hal yang disampaikan ini sudah pernah terungkap dalam sidang-sidang sebelumnya. Kembali kami sampaikan bahwa untuk hari ini ada 10 orang saksi yang akan diperiksa dan saat ini masih pemeriksaan terhadap 4 orang saksi pertama yang merupakan ajudan dari Ferdy Sambo. Setelah ini majelis hakim akan memeriksa para ART, asisten rumah tangga dan juga petugas keamanan di rumah keluarga Ferdy Sambo.
Salah satu yang menarik tentunya yang cukup ditunggu ini adalah keterangan dari Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Selain karena sempat ditegur dalam sidang-sidang sebelumnya, Susi ini juga ikut serta di Magelang pada tanggal 7 Juli sehari sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Kami akan terus mengupdate apakah nantinya akan ada fakta-fakta baru, informasi baru yang terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi hari ini. Untuk sementara demikian, Wilson, kembali kepada Anda di studio. Baik, Stefani, saat ini 4 brigadir yang diperiksa, ada Azan Romer, lalu ada Daden, Prayogi, dan juga Farhan. Sebenarnya ketika kejadian bisa dijelaskan di mana masing-masing posisi keempatnya ini? Ya, ini juga hal yang tadi sempat didalami kembali oleh Majelis Hakim maupun juga JPU. Meskipun kemarin dalam pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, hal ini lebih spesifik lagi didalami oleh Majelis Hakim. Tapi tadi di awal sidang, Majelis Hakim sempat kembali mengulang mengonfirmasi kronologi peristiwa di tanggal 7 dan 8 Juli 2022, termasuk tadi ya terkait dengan keberadaan keempat orang saksi ini. Untuk Daden, ia menyatakan bahwa ia sedang berada di rumah Saguling dan tidak ikut ke rumah Duren 3 TKP yang menjadi lokasi penembakan Brigadir Yosua. Daden hanya memberikan keterangan bahwa di hari itu Verdi Sambo dan rombongan yaitu Romer dan Prayogi ini tiba lebih dahulu di rumah Saguling sebelum kemudian Putri Chandrawati dan rombongan yaitu bersama dengan Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer dan Yosua tiba di rumah Saguling. Setelah itu sore harinya barulah kemudian Verdi Sambo dan Putri Chandrawati berangkat ke Duren 3. Keterangan Daden terkait dengan peristiwa di tanggal 8 ini hanya sampai di sini saja. Sementara untuk Romer dan Prayogi dan juga Farhan ini mengaku mereka berada di Duren 3 pada saat penembakan terjadi, namun ketiganya sedang berada di luar rumah dan hanya mendengar suara tembakan. Setelah mendengar suara tembakan ini, kemudian mereka sempat dikumpulkan oleh Verdi Sambo di dalam rumah dan di sini yang saya sempat ungkapkan sebelumnya, Wilson, mereka mendengar Verdi Sambo berkata, bagaimana jika peristiwa ini terjadi dengan keluarga kalian. Kemudian para saksi terutama ini adalah Romer dan Prayogi menyatakan mereka melihat Verdi Sambo memeluk Richard Eliezer dan mengatakan bahwa tenang saja, saya akan menjamin kamu dengan pangkat dan jabatan saya sekalipun. Kemudian juga setelah peristiwa ini terjadi, mereka melihat Ricky Rizal kemudian diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk membawa Putri Chandrawati mengantarkannya kembali ke rumah Saguling. Sementara itu kesaksian yang dapat diberikan oleh para saksi ini, Wilson, di lokasi kejadian pada tanggal 8 Juli 2022. Wilson. Baik, terima kasih Stefani Patricia atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat ini sidang masih terus berlanjut. Saat ini di sesi pertama adalah mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi, ada Azan Zomer, Daden Miftahul Haq yang keduanya merupakan ajudan, lalu ada Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan sopir dari Verdi Sambo dan juga Brigadir Farhan Sabilah yang merupakan pengawal motor dari Verdi Sambo. Nanti kita juga akan mendengarkan keterangan saksi dari Susi yang merupakan asisten rumah tangga, lalu ada Damianus Labak Korban atau yang juga dikenal dengan Damson yang merupakan security, ada Sartini, Rojiah dan juga Abdul Somad yang merupakan ART. Kita akan nantikan seperti apa keterangannya dan saksi yang diperiksa hari ini, pemirsa, sama dengan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin, namun 10 saksi ini dihadirkan kemarin untuk para terdakwa untuk para terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan juga untuk hari ini 10 saksi diperiksa untuk terdakwa dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Pertanyaan dari hakim dan juga jaksa penuntut umum, jika dibandingkan kemarin ini tidak jauh berbeda pemirsa, karena keempatnya memang berada di lokasi kejadian saat penembakan Yosua Huta Barat, namun memang semuanya berada di tempat yang berbeda secara persis, namun di kawasan dari rumah Verdi Sambo.